Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimael Kaunada Martoya, nomor absen 1 dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan melanjutkan progres Debian saya dengan mengkonfigurasi DHCP, DNS, dan web server. Maka dari itu, mari kita saksikan videonya. Oke, langkah pertama kita bisa masukkan perintah yaitu nano/etc. Oh iya, kita di sini nggak usah mengetik ulang ya, karena kan sebelumnya sudah pernah mengetik, tinggal kita klik tanda panah ke atas. Nah, seperti ini, biar menghemat waktu. Bagian di sini kita ganti di bagian bawah, DHCP bawah sebagai static. Kita hapus, kita ganti static. Nah, untuk address-nya seperti awal, tidak perlu diganti. Seperti itu saja, kita enter. Kita ctrl+x, y, enter. Nah, jika sudah, kita masukkan perintah yaitu nano etc dhcp dhcpd.conf. Seperti ini, kita enter chat. Nah, muncul seperti ini. Di sini kita akan menyeting bagian as likely-nya dengan cara kalian pencet ctrl+y, terus ketik SLI, enter. Nah, muncul di situ a slightly different configuration for an internal subnet. Oke, sudah sama ya. Sudah sama seperti IP yang kita setting tadi, tinggal kita ctrl+x saja. ctrl+x. Oh iya guys, maaf karena tadi kan habis memasukkan perintah nama etc dhcpd.conf itu seharusnya kita sebelum itu ngecek dulu IP kita yang sudah kita ganti tadi static ya. Nah, dengan cara masukkan aja perintah yaitu system.out.networking ini sudah saya ketik. Setelah itu tinggal masukkan perintah lagi IPA. Nah, itu sudah terganti. Cari aja perbandingan dari awal yang belum saya masukkan perintah sistem networking itu masih kecantol IP yang sebelumnya yaitu 10.255.31228 yaitu yang masih DHCP belum statik. Yang bawah itu sudah statik. Saya restart, setelah itu saya IPA, jadi terganti menjadi 192.168.1.2. Seperti itu. Selanjutnya ketika sudah memasukkan perintah yaitu nano etc di VDC DHCP tadi, kita bisa masukkan perintah yaitu nano/etc. Selanjutnya ketika kita sudah memasukkan perintah yaitu nano etc default DHCP, kita bisa masukkan perintah selanjutnya adalah nano/etc resolve.conf. Kita enter saja. Hasilnya seperti ini. Domain saya search.abim.com, name servernya server saya, IP saya. Jika sudah, kita ctrl+x. Nah, jika sudah di ctrl+x,
Kita lihat dulu di mana, di maaf, kita lihat di network connection bagian sini. Di sini kita bisa cek di Ethernet 4 karena adaptor yang saya pasang di situ. Nah, itu kita pencet file 192.168.1.1.1.9.1.9.1. Ini sudah otomatis IP-nya ya. Nah, sip. Halo teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan menyeting mengkonfigurasi DNS. Yang awalnya saya sudah menyeting DHCP dan sudah mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kali ini saya akan melanjutkan menyeting DNS-nya. Pertama-tama kalian bisa memasukkan perintah, yaitu masuk ke direktori etcbin dengan perintah seperti ini. etcbin. Nah, ini sudah masuk ke direktorinya. Setelah itu kita bisa masukkan perintah yaitu cpdb local forward. Nah, seperti ini. Masuk. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi perintah yaitu cpdb /127 reverse. Nah, kita enter. Jika sudah, kita bisa masukkan perintah yaitu nano reverse set. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita ganti bagian localhost menjadi domain kita. .com. bim.com. Nah, yang bawah juga localhost kita ganti. Yang bawah juga kita ganti. Di bagian ini bagian ini kita hapus. Kita masukkan objek paling terakhir di IP kita. Kalau punya saya, kalau kalian masih ingat, bisa lihat saja di bagian setting IP itu punya saya 192.168.1.2. Nah, kita ambil paling akhir yaitu 2-nya. Sudah masuk. Setelah itu kita /alex. Enter. Nah, jika sudah, kita masuk nano forward. Nah, seperti ini. Kita ganti localhost-nya juga. Jadi domain kita localhost kita ganti juga bim.com. Nah, seperti ini. Bagian bawah juga jangan lupa localhost bim.com. Bagian ini kita ganti IP kita 192.168.1. Oke, hanya itu saja. Kita /x enter. Nah, setelah itu kita bisa masukkan perintah nano nameconf default zones. Enter saja. Nah, seperti ini. Usahakan bagian zone domain itu domain kita bim.com, filenya forward. Ini filenya forward. Terus bawah ini bagian IP dibalik ya. Dibalik yang octet ke sebelum 2. Kemudian saya kan 192.168.1.2. Nah, itu kita ambil dari 1 itu ditaruh paling depan 1.168.192. Nah, setelah itu bagian
filenya reverse. Jika sudah, langsung saja kita ctrl-X, terus kita restart. Ya, ns lookup APIM. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sudah terpanggil servernya 192.168.1.2, addressnya 192.168.1.2, name-nya apm.com, sudah sesuai. Dan di sini kita bisa coba cek dengan IP kita juga. Lookup 192.168.1.2. Kita enter, oke, sudah berhasil. Tampilannya seperti ini. Berarti sudah berhasil untuk DNS-nya. Halo semuanya. Selanjutnya kita setelah menyeting atau mengkonfigurasi bagian DNS, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi. Saya akan mengkonfigurasi bagian Apache web servernya. Apache web server. Nah, pertama-tama kita bisa menyeting bagian network mesin setting. Setelah itu masuk ke networknya. Bagian adapter 2 kita bisa mengganti. Saya mengganti host only bukan bridge, dikarenakan host only agak gampang untuk mendapatkan IP-nya. Dan di sini modenya allow all. Setelah itu kita oke saja. Ya, jika sudah, kita bisa masukkan perintah sistem ctl restart network. Nah, ini kita enter saja. Oke, nah jika sudah, kita masukkan perintah nano ctc network slash interface. Nah, hasilnya seperti ini. Di bagian allow hotplug ini saya setting menjadi npost 8, dan di bagian bawahnya iFast npost 8 inet di sini saya memakai DHCP bukan statik. Agar apa? Agar mendapatkan IP secara otomatis. Nah, jika sudah, kita ctrl-X. Ini sudah saya setting jadi ctrl-X saja. Setelah itu kita lihat hasilnya dengan memasukkan perintah IPA. Hasilnya seperti ini. Bagian npost 8 itu DHCP ya, kita setting DHCP itu mendapatkan IP 192.168.1.13. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan untuk jika kalian belum menginstal Apache 2-nya, bisa kalian install terlebih dahulu. Di sini kan berhubung saya sudah menginstal, jadi langsung saja di sini saya akan masukkan perintah yaitu mkdir min_p /var/www/apim.com. Nah, seperti ini. Ini apa? Saya membuat file baru, directory baru, karena gunanya untuk tidak merusak atau tidak menumpuk di file default atau file tugas-tugas sebelumnya. Karena sebelumnya saya sudah membuat tugas web sebelumnya agar tidak bertabrakan, jadi saya membuat baru lagi. Di sini bisa langsung enter saja. Berhubung tadi saya sudah membuat direktorinya, langsung saja kita bisa memasukkan perintah yaitu nano /var /www/apim.com index.html
HTML. Nah, seperti ini kita bisa enter saja. Nah, di sini saya sudah membagi sedikit itu ya, kata-kata codingan sedikit. Misal di sini saya masukkan perintah web baru APIM sukses model. Nah, di bawah ini saya beri tambahan lagi halaman ini terpisah dari tugas web Linux yang lama. Jadi sebelumnya saya membuat web sebelumnya itu kuliner itu agar tidak menumpuk tadi. Jadi saya membuat file baru lagi. Nah, jika sudah, kalian bisa Ctrl+X, enter. Berhubung saya sudah membuatnya, saya hanya mengetik Ctrl+X saja. Kita bisa memasukkan perintah yaitu nano /etc /apache 2 /sites main available apim.com.conf. Nah, seperti ini kita enter saja. Di sini enter, hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya tampilannya kosong, cuman saya tambahkan sendiri lagi. Saya edit seperti ini, virtual host port dengan port 8080. Nah, saya buat port itu karena agar membedakan dari tugas web Apache web server saya yang sebelumnya. Portnya saya sendirikan, dan dokumen root ini saya arah ke file www.apim.com yang tadi kita sudah buat tadi. Jika sudah, kita Ctrl+X saja. Setelah itu kita bisa memasukkan perintah yaitu nano. Kita klik dulu, nano /etc /apache 2 /ports.com. Nah, seperti ini. Masuk saja. Nah, di sini saya menambahkan sendiri, awalnya itu tidak ada ya, di bawahnya listen 80 ini saya tambahkan lagi listen 8080, yang dimana guna untuk mendaftarkan port di Apache, port baru di Apache, port web baru saya, agar tidak bertabrakan tadi ya, daftarkan. Nah, jika sudah terdaftar seperti ini, kita Ctrl+X saja. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan yang tadi telah kita konfigurasi web servernya itu dengan cara memasukkan perintah a2inside apim.com.conf seperti ini. Set apim.com already enabled. Nah, berarti sudah aktif, sudah ready ya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan, kita restart agar sistem Apache 2. Nah, kita restart. Jika sudah kita restart, kita bisa coba langsung webnya dengan memasukkan seperti ini, http. Nah, ini sudah ada http://192.168.113 IP kita tadi, dan portnya tadi 8080. Jangan lupa masukkan itu ya. Enter. Nah, sudah masuk. Hasilnya akan seperti ini. Web baru APIM sukses model. Seperti tadi yang sudah kita lihat. Nah, indeks HTML ini, sorry lupa ya. Yang sudah kita edit di sini, sama persis muncul di web. Tampilan seperti ini. Jadi seperti itu. Sebentar. Oke guys, kita lanjut. Tadi kita sudah mengkonfigurasi web server Apache 2. Dan kali ini kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi Samba-nya. Dimulai dengan kalian bisa menginstal dulu Samba-nya
yang ada perintahnya ada di manapun, bisa search di Google ataupun AI. Di sini berhubung saya sudah menginstal, mari dilanjut saja. Saya akan masukkan perintah yaitu mkdir untuk membuat home tugas share. Oh iya, di sini saya sudah membuat direktorinya, jadi tidak perlu membuat lagi. Setelah itu bisa masuk chmod 77 home tugas share. Nah, chmod 77 home tugas share. Setelah itu kalian bisa masukkan perintah smb pas wd min a terus user kalian. Nah, di sini saya tidak mengenter karena tadi saya sudah memasukkan passwordnya. Jadi di sini kalian bisa mengenter saja, enter, dan nanti bisa masukkan password yang gampang diingat, lalu enter lagi, isi 2 kali itu nanti diulang sama seperti mengisi yang pertama. Setelah itu bisa kalian enter lagi dan tampilannya sudah berhasil ya, masuk ke kotak BIM Multi itu seperti biasa. Nah, jika udah, kita bisa langsung memasukkan perintah yaitu nano /etc /samba /smb.com. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kita geser ke bawah, mentok paling bawah. Pada tampilan ini, kalian bisa menambahkan sendiri bagian di sini saya menambahkan maju bersama Samba dan jalurnya saya arahkan ke mkdir tadi yang sudah saya buat. Jika sudah seperti itu, CTRL-X. Nah, jika sudah bisa kalian restart dengan cara sistem CTL restart SMBD NMBD. Kalian enter. Setelah itu kalian bisa keluar dulu untuk uji cobanya, mengeceknya dengan cara Windows R. Nah, di sini kita ulang lagi aja. Isi IP kalian 168.1.13. Nah, enter. Nah, di sini sudah ada tampilannya pada file Explorer. IP-nya yaitu 192.168.1.13 dan maju bersama maju bersama Samba di sini sudah ada. Username Abima ya, TKC 123. Oke. Nah, sudah bisa, sudah masuk ya dalam foldernya. Jadi gunanya tadi untuk mengakses IP untuk password tadi gunanya untuk mengakses masuk ke folder maju bersama Samba itu tadi. Nah, sudah berhasil seperti itu, sudah bisa. Halo guys, selanjutnya setelah kita mengonfigurasi Samba, kita akan mengkonfigurasi FTP dengan aplikasi VS FTPD. Langkah-langkah pertama bisa menginstal dulu VS FTPD-nya. Tapi berhubung saya sudah menginstal, langsung saja masukkan perintah yaitu nano /etc /vsftpd.com. Sini masuk. Nah, gini, perintah di sini gunanya untuk mengkonfigurasi hak akses tulis atau upload. Nah, kita bisa masuk di bagian lokal enable enable. Di sini tidak perlu dikasih pagar dan yang bawah di sini write enable juga tidak perlu dikasih tanda pagar agar bisa ke upload ya filenya, bisa kepanggil. Nah, jika seperti itu sudah CTRL-X.
Selanjutnya, kita bisa memasukkan perintah yaitu chmod. Kita klik dulu aja. chmod 77 /home /abimail.tkj. Dulu ya, tadi sebenarnya saya sudah coba sih chmod home abimail.tkj. Nah, setelah itu kita langsung aja sistem ttl start vs ftpd. Nah, jika sudah restart, kita masukkan ini, kita ganti restart menjadi status. Masuk, oke, running. Jika sudah, langkah selanjutnya, kita bisa membuka WinSCP kita. Jika kalian belum menginstal, kalian bisa menginstal terlebih dahulu. Tadi sempat ada kendala, yaitu harus mengupdate dulu versinya, versi lebih terbaru WinSCP-nya. Ini sudah saya update dan coba kita lihat. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita harus perlu login dulu. Di sini kita auto FTP menjadi FTP. Encryption-nya kita no encryption saja. Di sini hostname kita masukkan IP kita 192.168. Jika sudah, port number biarkan saja default 21. Username kita. Dan password Debian kita, bukan password yang lain-lainnya, Debiannya. Setelah itu kita bisa login. Oke, di sini sudah berhasil tampilannya. New folder, cloud file. Nah, tampilan di sebelah kanan itu adalah file di Debian, dan sebelah kiri di Windows. Jika kita mau mengedrag file-file dari sini, bisa saja. Coba kita drag dulu ke sini. Home, diagon, tkj. Oke. Nah, di sini sudah bisa ditransfer dengan cara drag saja dan drop di sebelah kanan. Sebaliknya, jika ingin dibalikkan sebelah sini juga bisa. Seperti itu. Biarkan saja seperti ini. Nah, jadi itu saja dari setting FTP dengan aplikasi VS FTPD. Oke guys, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sudah mengkonfigurasi 8 yang ada di Debian, yaitu yang pertama setting IP, yang kedua setting repository, yang ketiga SSH, yang keempat DHCP, yang kelima DNS, yang keenam web server, yang ketujuh Samba, yang kedelapan terakhir tadi barusan yaitu FTP. Nah, mungkin itu saja, dan video kali ini saya terbuat terpisah. Di sini video akan saya satukan mulai dari DNS, web server, Samba, dan FTP menjadi satu video. Nah, maka dari itu saksikan saja di channel YouTube saya. Terima kasih. Saya Abimail Kaunadamartoya, nomor absen 1 dari kelas 11 TKJB. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk